Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Untuk jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema Ramadan sudah dekat, hutang puasa sudah lunas. Tapi sebelum kita lanjut mendengarkan tausiah dari guru-guru kita, akan ada video viral yang mau kita tonton bersama nih jamaah. Tentang enaknya jadi busui dan ibu hamil. Berikut tayangannya. Nah Masya Allah nih Ustadz Syam, ngomong-ngomong tentang busui dan ibu hamil gitu ya Ustadz Syam. Misalnya 2 tahun lalu itu gak bisa puasa karena lagi hamil. Terus 1 tahun yang lalu gak puasa karena lagi menyusui. Dan tahun ini qadarullah gak bisa puasa karena hamil lagi. Nah gimana nih kalau misal seperti itu bagaimana untuk melunasi hutang puasanya Ustadz Syam? Berarti berapa itu 3 bulan berarti 3 Ramadan. Iya 3 Ramadan berarti. Mohon izin tausiahnya Ustadz Syam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustadz Maulana Habib Utsman, Saskia serta guru-guru kami melakukan Allah Subhanahu wa taala. Ada ayat di ayat terakhir surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Sebelum kita menjelaskan ataupun melihat daripada keberkahan dan hikmah ayat ini, kita lihat dulu tabel orang yang wajib membayar puasa di belakang ini. Subhanallah. Orang-orang yang tidak puasa, nomor 1, anak kecil. Anak kecil tidak wajib puasa, maka tidak ada qadha, tidak ada fidyah. Orang kehilangan akal, itu tidak wajib untuk puasa. Gila yang tidak disengaja, maka tidak ada qadha, tidak ada fidyah. Ada orang gila tapi disengaja, maka dia wajib bayar ketika sadar nanti. Mana gila yang disengaja, Bu? Minum minuman keras, obat-obatan, akhirnya hilang akal. Ada sakit yang ada harapan sembuh, sakit masih muda, nanti ada sembuhnya. Maka dia bayar hutang puasa dengan mengqadhanya. Ada sakit yang tidak ada harapan sembuhnya. Yang mana itu? Asam lambung contohnya. Kalau dia bayar asam lambung lagi, dia bayar asam lambung lagi, dia bayar tidak ada kesempatan dia bayarnya. Maka tidak ada harapan sembuhnya memang. Maka dia bayar fidyah. Kita lanjut ke orang yang hamil dan menyusui karena pertanyaannya itu tadi. Orang hamil dan menyusui dibagi 3. Ada hamil menyusui tidak puasa karena mengkhawatirkan kesehatannya. Setiap dia puasa lemes, karena dia hamil dan menyusui, subhanallah. Atau hamil dan atau menyusui, subhanallah. Ada yang khawatir dirinya dan bayinya, itu mengqadha puasa. Ada khawatir akan bayinya yang dikhawatirkan, maka dia harus dia bayar fidyah. Tapi catatan, bukan berarti bayar fidyah udah nggak ganti puasa. Semuanya harus ganti puasa. Kalau udah 3 tahun yang lalu tetap ganti puasanya. 2 tahun yang lalu tetap ganti puasanya plus fidyah sebagai dendanya. Oh. Apa hubungannya dengan ayat yang tadi? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak ada kewajiban satupun dari Allah yang tidak bisa kau lakukan. Masya Allah tahu kemampuanmu, pasti kau bisa. Terima kasih banyak Ya. Ustadz Syam. Boleh tepuk tangannya jamaah. Nah sekarang kita masuk lagi nih ke segmen Curhat Dong Ustadz. Iya, kami curhat. Nah Masya Allah, tapi kalau kali ini Saskia mau tanya ke ibu yang tadi nih Bu. Kayaknya tadi, mohon izin Ibu, sepertinya tadi belum selesai. Apa masih ada yang mengganjal gak Bu? Coba. Iya masih. Masih? Kalau masih ayo kita invite ke tengah Ibu. Mohon izin ya Ibu. Sekarang mohon izin Habib Utsman, Ustadz Maulana boleh ikut mendampingi. Boleh gimana Ibu? Apa kira-kira yang mengganjal? Mohon maaf Bapak. Boleh Ibu, Iya. silakan. Tadi bukan karena
saya tahu itu kewajiban seorang anak laki-laki yang harus merawat orang tua ya. Tapi di sini mereka itu sengaja menyembunyikan sehingga saya bisa lapor ke polisi kayak gitu. Terus sampai 25 hari pulang. Ada berapa bulan lagi bapak dibawa lagi sama kakak yang nomor 2. Diam gitu ya. Iya, enggak. Maksudnya saya di rumah, tapi saya nggak dikasih tahu. Giliran kakak yang pertama itu tanya, Ri, gitu. Dia panggil nama saya Ri, gitu. Itu bapak mau pamit, gitu kan. Akhirnya saya pas habis sholat duhur, saya turun, itu bapak lewat, gitu. Saya nggak dipamitin sama bapak. Nah, akhirnya saya muncul keluar, lupa kok nggak pamit. Apa nanti bapak mau di sana selamanya? Itu cuma saya bertanya seperti itu toh. Tapi kakak yang laki itu nggak terima. Dengan pertanyaan itu katanya saya yang tidak sopan dengan orang tua kayak gitu. Terus pada akhirnya sumpah serapah semuanya pokoknya keluar indah-indah dari mulutnya ya Pak Ustadz ya. Jadi buat penguat saja kayak gitu. Jadi di sini sampai hari ini pun mereka masih memusuhi saya kayak gitu. Iya. Gini, mohon izin, bisa nggak kita melihat dari sisi lapan dada dalam bentuk keindahan? Ibu tatap kamera, mana kamera mana? Sini. Lihat kameranya Ibu, sini. Iya. Ibu, ketahuilah berbaik sangkalah sama saudara. Ibu maaf Bu, Ibu belum berkeluarga kan? Sudah, Sudah, saya tapi punya anak 2. Udah ada. Minta tolong, tahu nggak Bu? Saudara laki-laki itu tidak ada saudara laki-laki yang mau menyusahkan saudaranya. Betul tidak? Jadi ini kita berikan aplaus dulu buat ibu sama keluarganya. Ini bagus loh nih. Rebutan untuk merawat orang tua. Tepuk tangan. Bagus. Sementara ada orang ya dorong-dorong. Kamu aja. Kali ini rebutan. Kalau kita simak dari curhatan ibu. Berarti keluarga ibu baik. Ya Bu ya. Cuma satu hal. Jangan pernah membesar-besarkan masalah. Jadi ada baiknya. Ibu tetap jalin silaturahmi. Apalagi ini mau masuk Ramadan. Nanti ibu pulang, datangi keluarga ibu, saudara-saudara ibu, jalin silaturahmi, baikan kembali. Ya, tahu nggak yang menyakitkan hati orang tua? Mau tahu? Mau tahu? Bukan karena tidak dirawat, tapi karena anaknya berselisih. Ya Allah. Tapi misalnya kita sudah berbesar hati, tapi di sana yang nggak nerima gimana ya, Ibu gitu ya? Yang jelas kita sudah ada niat untuk baikan. Perkara dia menerima atau tidak terserah. Nanti balik lagi, berusaha untuk berbuat baik lagi. Sekeras-kerasnya batu, kalau ditetesin air terus akan bolong juga. Betul tidak? Yakin. Mau dicuci 7 lautan, tetap ibu bersaudara. Mau dicuci 7 lautan, tetap ibu anaknya bapak. Ibu ya? Oke. Masya Allah, mohon izin Habib Usman boleh menambahkan? Bu, tadi ketika saya tanya sama ibu ketika ngelaporin di hati ibu itu tahu gak kalau yang ngambil itu kakak ibu atau adik ibu? Jujur, nggak tahu sama sekali. Ibu melaporkan karena ibu tidak tahu, nggak jadi masalah karena takut orang tuanya hilang. Iya. Ya kan? Tapi kalau Khawatir. misalkan seandainya ibu tahu, tidak boleh melaporkan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tanya sama ibu memaksa orang tua ibu agar di rumah, kemauan ibu, keinginan ibu, atau emang semua keluarga tidak mau menerimanya lagi? Iya, jadi orang tua bilang dari seluruh anaknya dia sehat, dia sakit, dia wafat di situ ikut saya. Jadi waktu itu dia pergi karena bapak marah gitu. Oke, yang Iya. terpenting sekarang adalah ibu berbuat baik terhadap orang tua ibu, berbuat baik dengan kalimatnya, dengan kata-katanya. Manusia semakin tambah umurnya, maka dia lebih sensitif. Ibu hati-hati dalam berbicara juga, karena sudah kembali seperti anak kecil lagi. Jadi hormati, sayangi, muliakan, dan ibu datangin kakak ibu, adik ibu, minta maaf, minta ridho, minta ikhlasnya. Adiknya ataupun kakaknya di rumah yang nonton ini, maafkan, berbuat baiklah. Dan juga berilah kesempatan untuk berbicara adik kalian atau kakak kalian, dan jalinlah silaturahmi yang baik. Jangan ribut sama keluarga, betul yang sampai Ustaz Maulana. Orang tua akan sedih dan sangat sedih apabila
anaknya ribut atau selisih pendapat dan menjadi sebuah pertengkaran. Ayo, oleh karena itu ibu minta maaf sama keluarga ibu dan keluarga ibu insya Allah akan memberikan maaf kepada ibu dan jadilah hubungan yang baik. Silakan ibu, minta maaf. Mungkin untuk bapak ibu. Bapaknya juga. Ya mungkin ya. Mimbar Islam Tinda silakan Dan dipersilakan. insya Allah Ayo, kita minta ini maaf, Bu. sebagai peminta maaf itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu. Papa ibu yang berbesar hati aja ya bu ya. Legowo, Bismillah, minta maaf. Ayo. mudah-mudahan. Yang ini kamera. Orang tua dulu. Iya ke orang tua. Orang tua dulu. Silakan sebelah sana ibu. Untuk orang tua saya mohon maaf selama ini mungkin dengan saya merawat bapak ibu belum bisa sempurna. Banyak kekurangan, terlebih mungkin kesalahan yang banyak setiap hari saya lakukan untuk bapak ibu. Saya mohon dilupakan dan mohon maaf. Itu maaf bapak ibu yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan saya menjadi anak yang solehah untuk bapak dan ibu. Dan kepada kakak-kakak saya dan adik saya, saya minta maaf, sengaja atau tidak sengaja, minta ridho dan ikhlasnya dari semua kesalahan saya, dari kekurangan saya, dari ketidaktahuan saya, karena kekurangan saya yang merawat orang tua yang menurut kalian belum betul, belum baik. Kita saudara, saya mohon dengan atas nama orang tua, bukalah pintu hati kalian. Saya saudara perempuan kalian. Saya minta tolong kalian. Jangan musuhi saya. Semoga Allah meridhoi kalian semua. Ini mau bulan puasa. Saya benar-benar tulus minta ke kalian. Maafkan saya. Maafkan saya. Ya, silakan Ustaz Sam, doain. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ibu dan keluarganya bisa akur, silaturahimnya tersambung kembali supaya tersambung juga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, begitu pula dengan kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية ورزق واسعة يا الله panjangkan umur kami berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Bantu hati kami untuk semakin khusyuk beribadah padamu ya Allah. Terimalah seluruh taubat kami ya Allah. Bantu kami untuk berlapang dada bersilaturahim dengan keluarga kami ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Buat kita semua, ketahuilah bayarlah utang puasa kita. Karena wasari'u ila magfiratin min rabbil jannatul ardi samawati uiddat lil muttaqin. Bersegeralah. Karena kita tidak tahu kapan ajal itu datang. Ketika kita masih ada utang berarti masih ada sangkutan pada diri kita, maka selesaikanlah semua sangkutan-sangkutan itu. Utamanya sangkutan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa kewajiban ibadah. Salah satunya adalah ibadah puasa. Dan ayo jangan menunda-nunda kebaikan. Karena ketika menunda kebaikan itu bagian daripada godaan setan. Sehingga kita melalaikan ataupun meninggalkan kewajiban itu disebabkan karena suka menunda-nunda. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Habib Usman, dan seluruh jamaah Islam itu dari dimanapun berada. Sekarang saatnya saya Saskia Purti dan segenap tim yang bertugas mohon izin pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah.
رب البرايا أستغفر الله من الخطايا